Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triska Putri Rayun Tias, NPM 2025010064. Di sini saya akan menjelaskan tentang sentral dogma pada biologi molekuler. Sentral dogma pada biologi molekuler menjelaskan tentang proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA, kemudian RNA menjadi protein. Sentral dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Sentral dogma terdiri dari 3 tahap, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Yang pertama ada proses replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses perbanyakan atau penggandaan DNA untai ganda. Proses replikasi DNA dipengaruhi oleh enzim topoimerase yang melonggarkan pilihan dan memperbaiki rotasi DNA heliks ganda. Kemudian ada enzim helikase yang mengkatalisis untuk membuka DNA heliks ganda. Kemudian ada DNA polimerase yang menjalin penambahan basa-basa nukleotida dan pemanjangan untai DNA yang komplementer terhadap cetakan DNA, serta enzim dan komponen lainnya. Selama proses replikasi, masing-masing DNA bertindak sebagai cetakan dan direplikasi menjadi untai DNA yang komplementer, yang berjalan dari arah ujung 5 ke ujung 3. Kemudian ada proses transkripsi. Proses transkripsi terjadi pada nukleus di mana DNA diterjemahkan menjadi kode-kode dalam bentuk basa nitrogen, membuat rantai RNA yang bersifat single strain. Kemudian pembentukan RNA pada proses transkripsi melibatkan enzim RNA polimerase. Transkripsi terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi atau pemulaan, kemudian elongasi atau pemanjangan, dan yang terakhir ada terminasi atau pengakhiran. Kemudian ada proses translasi. Proses translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Kemudian, translasi berlangsung di dalam sitoplasma atau ribosom. tRNA pada ribosom membaca urutan asam amino dalam mRNA untuk dibuat menjadi protein baru. Satu tRNA membaca 3 basa pada mRNA yang disebut sebagai kodon. tRNA yang telah membaca informasi genetik kemudian keluar dari ribosom untuk membawa asam amino yang sesuai. Asam amino kemudian diikat dengan ikatan peptida kovalen dan dibantu oleh energi dari tRNA. Kemudian polipeptida ini dilipat sedemikian rupa sehingga membentuk satu protein yang fungsional.